Yang pertama, Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi penunjuk dan penuntun hidup umat muslim. Yang kedua, membelah bulan. Orang-orang kafir menantang Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan cara membelah bulan. Kemudian Nabi menunjuk ke arah bulan, maka terbelahlah bulan atas izin Allah. Yang ketiga, air mengalir dari jari tangan. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya yang kemudian digunakan oleh umat Islam yang kesulitan mendapatkan air untuk wudhu. Keempat, doa meminta hujan. Ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan khutbah Jumat, ada seorang yang meminta agar turun hujan. Rasulullah kemudian berdoa dan hujan pun turun hingga terus menerus hingga ke hari Jumat berikutnya. Yang kelima, petir pelindung tubuh. Pada masa peperangan, petir melindungi tubuh Rasulullah ketika ia akan dibunuh oleh Saiban bin Utsman pada perang Hunain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan panutan atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Nabi wafat pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad wafat pada tahun ke-11 Hijriah, beberapa bulan setelah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Biasanya beliau beritikaf sekitar 10 hari. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqobah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surat An-Nashr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. "Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu sekalian." Kalimat itu disabdakan Nabi Muhammad saat berkhutbah dalam pelaksanaan haji wada atau haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah menyampaikan beberapa hal, beliau menegaskan, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat setelah kalian." Tak lama sesudah itu, turunlah firman Allah yang berbunyi, yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Mendengar Nabi membacakan ayat tersebut, Abu Bakar menangis. Ia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula Nabi hendak menghadap Allah. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, air matanya tak bisa dibendung. Saat seseorang bertanya kepada Umar kenapa ia menangis, Umar menjawab, "Sesungguhnya sesuatu yang telah sempurna berikutnya akan berkurang." Sebelum Nabi wafat pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau pergi ziarah kubur ke Bukit Uhud dan mendoakan para syuhada yang meninggal pada perang Uhud.
Setelah itu beliau berkata kepada para sahabat, "Aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh sekarang aku telah melihat telagaku, dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci bumi dan simpanannya. Sungguh aku tidak takut kalian berlaku syirik setelahku. Akan tetapi yang aku takutkan adalah kalian saling berlomba-lomba terhadap dunia." Di rumah Maimunah, Nabi meminta dirawat di rumah Aisyah dengan berikat kepala dan ditopang oleh Ali bin Abi Thalib serta Abbas bin Abdul Muthalib pamannya. Beliau meninggalkan rumah Maimunah. Nabi tiba di rumah Aisyah dengan kondisi yang sudah lemah. Selama tinggal di rumah Aisyah, dan itulah minggu terakhir dalam hidupnya, istrinya itu membacakan surat Al-Mu'awwizat, surat-surat yang berisi mohon perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta doa-doa yang ia dapatkan dari Nabi. Kemudian ia tiup dan diusapkan ke tubuh Nabi dengan tangannya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah itu wafat dalam pangkuan istri tercinta Aisyah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, seluruh kota Madinah terasa gelap gulita. Ketika itu, Abu Bakar tidak sedang berada di dekat Rasulullah. Beliau sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab sangat terpukul mendengar berita kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdiri sembari menyuarakan ketidakpercayaannya mendengar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia radhiyallahu mengatakan, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat." Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak percaya tentang berita wafatnya Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat, akan Rabb-Nya telah mengirim utusan kepadanya sebagaimana Allah telah mengirim utusannya kepada Musa. Lalu ia meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Demi Allah, saya yakin Rasulullah SAW akan hidup sehingga beliau SAW akan memotong tangan-tangan dan lisan orang-orang munafik yang mengira atau mengatakan bahwa Muhammad telah wafat." Dalam suasana mencekam akibat ketidakpercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke tempat Rasulullah SAW setelah mendengar kematian beliau. Beliau radhiyallahu anhu tanpa banyak bicara langsung menuju ke jenazah Rasulullah yang ditutup dengan kain. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyingkap bagian kain yang menutupi wajah Rasulullah SAW, lalu menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium kening Rasulullah sambil menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi bapak dan ibuku, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah mencium kening Rasulullah SAW yang telah wafat, beliau radhiyallahu menangis dan mengatakan, "Demi bapakku, wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan padamu dua kali kematian. Sekarang kematian yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla untukmu telah engkau lalui." Lalu beliau radhiyallahu anhu keluar menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berusaha menenangkan beliau, namun tidak berhasil. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membiarkan Umar radhiyallahu anhu dalam ketidakpercayaannya, lalu beliau radhiyallahu anhu mendapatkan wajahnya ke arah para sahabat. Beliau mengawali pembicaraan dengan membaca tasyahud lalu mengatakan, "Amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati." Lalu Abu Bakar radhiyallahu membaca ayat, "Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati." Surat Az-Zumar ayat 30. Dan juga membacakan ayat yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun.
dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 144. Pada hari Selasa, sehari Rasulullah SAW wafat, para sahabat hendak menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Rasulullah. Saat hendak memandikan jenazah Rasulullah, mereka kebingungan dan berselisih. Apakah mereka harus membuka pakaian Rasulullah sebagaimana yang biasa mereka lakukan saat memandikan jenazah yang lain? Ataukah mereka memandikan jenazah beliau SAW dengan tanpa melepaskan baju beliau? Dalam keadaan seperti itu, Allah Azza wa Jalla mendatangkan rasa kantuk kepada mereka semua. Kemudian mereka mendengar ada orang yang menyuruh mereka untuk memandikan jenazah beliau dengan tanpa melepas pakaian beliau. Tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengetahui siapakah orang yang berbicara itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah Rasulullah dengan dibantu oleh beberapa orang sahabatnya. Mereka membasahi jenazah dengan lembut tanpa melepas baju yang dikenakan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mendapatkan kemuliaan untuk menggosok-gosok jasad beliau dengan lembut. Setelah dimandikan, jenazah Rasulullah dikafankan dengan 3 lapis kain berwarna putih. Beliau tidak dipakaikan baju dan juga surban. Lalu para sahabat mensolati beliau tanpa ada seorang imam yang mengimami mereka. Solat jenazah diawali oleh kaum laki-laki dewasa, kemudian anak-anak kecil, lalu para wanita, dan terakhir para budak. Beliau Rasulullah dimakamkan pada hari Rabu di tempat beliau wafat, yaitu di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu yang berada di luar Masjid Nabawi kala itu. Ketika hendak menggali kubur Rasulullah SAW, para sahabat kembali berselisih pendapat tentang bagaimana kuburan Rasulullah. Apakah dibuatkan lahat atau hanya dibuatkan sebuah lubang begitu saja? Pada saat itu di Madinah ada 2 penggali kubur. Yang satu menggali dengan membuat lahat, sementara yang satu lagi hanya berupa lubang biasa saja. Karena tidak bisa memutuskan, akhirnya para sahabat sepakat untuk melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Lalu setelah itu mereka mengirim utusan kepada 2 orang penggali kuburan itu. Siapapun di antara 2 orang ini yang datang, maka dialah yang menggali kubur Rasulullah SAW dengan caranya sendiri. Ternyata yang lebih dahulu datang adalah yang biasa menggali kuburan dengan ditambahkan lahat. Akhirnya kuburan Rasulullah SAW dibuatkan lahat. Rasulullah dimakamkan dengan beralaskan sebuah kain merah. Kemudian setelah itu sebuah batu ditancapkan di atasnya. Kuburan beliau ditinggikan sekitar 1 jengkal dari tanah semula. Setelah pemakaman selesai, Anas radhiyallahu anhu lewat di depan rumah Fatimah binti Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anhu berkata kepada Anas radhiyallahu anhu, "Wahai Anas, apakah kalian sanggup menimbun pasir ke jenazah Rasulullah?" Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, setiap orang yang meninggal dunia itu memiliki warisan. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan atau tidak meninggalkan dirham, apalagi dinar, tidak juga kambing atau unta. Para nabi itu tidak boleh diwarisi. Harta yang mereka tinggalkan ketika mereka meninggal dunia menjadi sedekah, bukan harta yang diwariskan. Ketika wafat, Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang begitu agung. Mestinya semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tidak boleh ada seorang pun yang dihalanginya dari warisan Nabi Muhammad. Juga tidak boleh menghalangi jika ada orang yang terus ingin mendapatkan tambahan dari warisannya. Semua kaum muslimin berhak mengambil apapun yang mereka kehendaki dari warisan Nabi Muhammad. Di antara manusia, ada yang mengambilnya untuk dirinya sendiri, ada juga yang menolong orang lain untuk mendapatkannya. Dengan mendukung dan menyokong sekolah-sekolah dan majelis-majelis yang mengajarkan al-haq. Itulah ilmu yang merupakan warisan Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi SAW. Dan sesungguhnya para Nabi itu tidak meninggalkan dinar juga dirham, namun mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wassohbihi azmain. Amma ba'du. Di sebuah kota kecil bernama Makkah yang terletak di jantung Arab Saudi pada tahun 570 Masehi, sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah dunia tengah berlangsung. Di antara pegunungan dan gurun pasir yang kering, seorang anak yang akan menjadi nabi besar bagi umat Islam lahir. Inilah cerita kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita dimulai dengan pasangan suami istri yang sangat mulia, Abdullah dan Aminah. Mereka berasal dari suku Quraisy yang dihormati di Mekah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy. Sementara Aminah adalah wanita yang lembut dan soleh. Mereka menikah dan dianggap sebagai pasangan yang sangat bahagia. Pada suatu malam yang indah di bulan Rabiul Awal, Aminah merasa sangat gembira. Dia merasakan sesuatu yang sangat istimewa dalam kandungannya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia merasakan kehadiran Allah yang kuasa dalam hidupnya dan merasakan cahaya yang memenuhi rumahnya. Malam itu, Aminah bermimpi, mimpi yang indah. Dalam mimpinya dia melihat sekelompok malaikat yang turun dari langit membawa cahaya dan berbicara dengan lembut kepadanya. Nabi Muhammad lahir. Waktu pun berjalan dan tibalah saat yang dinantikan. Aminah merasa sakit dan saat itulah cahaya yang dia lihat dalam mimpinya menjadi kenyataan. Di sebuah rumah batu yang sederhana, di tengah-tengah keindahan malam, Nabi Muhammad lahir. Wajahnya memancarkan cahaya dan pada saat itu dunia menjadi lebih terang. Ketika kelahiran Nabi Muhammad diketahui Abdul Muthalib, kakeknya yang bijaksana, merasa sangat bahagia. Dia tahu bahwa cucunya ini akan memiliki takdir besar. Kakeknya memberikan nama Muhammad yang berarti terpuji. Ini adalah nama yang akan menjadi pujian untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Disebut tahun Gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Mekah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negara Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhro. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Sementara Aminah merupakan pemimpin Bani Zuhro. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Namun Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan, sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Lantaran Abdullah meninggal dunia, sedangkan Aminah, ibunda Rasulullah, sedang mengandung beliau. Ketika itu ia telah menyaksikan tanda-tanda dan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa anaknya memiliki kemuliaan. Nabi Muhammad SAW dan ibu susunya. Dikisahkan dari buku Sirah Nabawi Ibnu Hisam karya Ibnu Hisam, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berlanjut saat sang ibu Aminah
Aminah mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah SAW kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad, hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Muhammad kecil saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu Siti Aminah yang meninggal dunia setelah mereka berdua berziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa. Alhasil Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama, 2 tahun kemudian Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek Abdul Muthalib. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Thalib, mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah seseorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Saat bersama pamannya inilah seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sewaktu-waktu Nabi Muhammad mengalami sakit parah. Setelah dilihat oleh 2 malaikat, ternyata Nabi Muhammad terkena sihir Labid bin Asham, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Diletakkan di dalam sumur di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Allah yang Maha Agung memerintahkan Nabi Muhammad agar membaca 2 surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan hijau tersebut. Setelah itu, badan Nabi Muhammad menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Naim. Menjelang kelahiran Rasulullah, para malaikat sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kehadirannya. Allah memerintahkan malaikat Jibril menyeru malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka dan malaikat Ridwan membuka seluruh pintu surga. Malaikat Jibril juga diperintahkan untuk memanggil seluruh arwah suci para nabi dan rasul terdahulu, serta para wali berkumpul menyambut kelahiran kekasihnya. Selain itu, malaikat Jibril pun diminta mengumandangkan seruan di
seluruh penjuru semesta alam. Seketika itu pula semua malaikat turun ke bumi. Kehadiran mereka memenuhi gunung-gunung yang ada di Mekah berbaris rapi. Di sana menyelimuti seluruh tanah suci. Tak hanya itu, malaikat Ridwan juga mengajak beribu-ribu bidadari turun ke dunia sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran sang nabi akhir zaman. Hai Aisyah, janganlah kau tidur sebelum melakukan 4 hal ini. 1. Sebelum menghatamkan Al-Quran. 2. Sebelum membuat para nabi memberi syafaat kepadamu kelak di hari kiamat. 3. Sebelum membuat seluruh kaum muslimin ridho kepadamu. 4. Sebelum melakukan ibadah haji dan umroh. Kemudian Aisyah pun langsung bertanya, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, engkau perintahkan aku melakukan 4 perkara yang saat ini tidak mampu aku melakukannya. Mendengar jawaban Aisyah ini, Nabi tersenyum, kemudian beliau menjelaskan, jika kamu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jika kamu membaca sholawat kepadaku dan para nabi sebelumku, maka kami semua akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat kelak. Jika kamu memohonkan ampunan untuk seluruh kaum muslimin, mereka semua akan ridho kepadamu. Dan jika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu telah melakukan haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sakit parah disihir orang Yahudi. Tak hanya manusia biasa, sihir dan guna-guna ini juga pernah dialami manusia agung Nabi Muhammad SAW. Beliau terkena sihir oleh orang Yahudi yang ingin mencelakai beliau. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup parah. Setelah diteliti oleh 2 malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu, Allah yang Maha Agung memerintahkan Rasulullah SAW agar membaca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri dari 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk tersebut. Setelah itu, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Nuaim. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, ketika Nabi mengalami sakit amat parah, Allah mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau terkena sihir. Jawab malaikat yang di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihirnya? Jawab malaikat Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana, di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya, beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabatnya untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk itu dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat menjelma sebagai manusia, 2 insan yang bersaudara. Maka turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas sehubungan dengan sakitnya Rasulullah. Beliau diperintahkan Allah untuk membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitulah beliau selesai membaca, badan pun menjadi sehat seperti sedia kala. Inilah keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat ini dapat diamalkan untuk perlindungan dari kejahatan setan, jin maupun sihir manusia. Surat Al-Falaq yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat An-Nas yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan berteduh di Gua Sur selama 3 hari. Abu Bakar memasuki gua terlebih dahulu. Ia menemukan beberapa lubang di sisinya. Dia merobek sepotong pakaiannya dan menutup lubang dengan itu. Karena masih ada 2 lubang yang tersisa, dia memasukkan kakinya ke dalamnya. Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan tidur. Salah satu kaki Abu Bakar disengat ular di dalam lubangnya, namun ia tidak bergerak karena takut membangunkan Rasulullah. Efek racun ular yang menggigitnya membuat air mata Abu Bakar bercucuran. Rasulullah pun terbangun dan bertanya apa yang terjadi. Abu Bakar menjawab kalau ada ular yang terus-menerus memasukkan taring beracunnya di jari kakinya. Kemudian Rasulullah mengoleskan air liurnya ke bekas gigitan ular itu. Atas izin Allah, efek racun ular itu hilang. Ketika ayat kursi turun ke bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seluruh alam semesta dan seisinya tunduk, penuh hormat menyambut kedatangannya. Bahkan saat Jibril turun ke bumi, ada 70.000 malaikat yang menyertainya. Dikisahkan bahwa pada saat itu bumi menjadi gemetar. Maka terjadilah gempa di seluruh bumi. Terdengar suara dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja. Tak hanya manusia yang mengalami kegemparan, kelompok setan pun turut kocar-kacir dan berlarian menuju pimpinannya iblis. Raja iblis pun memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut. Tak disangka asal getaran itu ternyata dari kedatangan ribuan malaikat yang membawa ayat kursi kepada Nabi Muhammad. Saat melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah ruku lebih lama. Selesai sholat, sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau memperlama ruku, tidak seperti biasanya? Ketika aku selesai ruku, aku hendak mengangkat kepalaku. Tiba-tiba Jibril datang dan merentangkan sayapnya di punggungku hingga lama sekali. Sampai sayap itu diangkat, barulah aku bisa mengangkat badan. Mengapa begitu? Tanya sahabat yang lain. Aku tidak tahu dan tidak bisa menanyakan kepada Jibril, jawab Nabi. Dan kemudian datanglah Jibril kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi. Wahai Muhammad, Ali tergesa-gesa untuk ikut berjamaah, tetapi di depannya ada seorang lelaki tua Nasrani yang berjalan sangat pelan. Ali tidak mau mendahuluinya karena sangat memuliakan lelaki tua itu. Karena itu Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam ruku agar Ali dapat ikut berjamaah.